Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamil Rahmah yang akan um, menjadi teman diskusi pada pagi hari ini berkenaan dengan bagaimana sih cara penulisan artikel, bagaimana sih cara pengolahan data dan juga menyajikan data dalam suatu penulisan artikel yang sederhana seperti itu. Oke, untuk secara lebih singkat, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, nah dalam suatu penulisan artikel tentunya ada judul ya teman-teman. Nah judul ini berbeda dengan judul skripsi, di mana judul skripsi itu kan biasanya sangat panjang. Nah kita dituntut untuk secara unik, kreatif, dan juga terpelajar tentunya untuk menyajikan suatu judul di mana dia itu memiliki daya tarik sehingga nanti pada pembaca dia itu akan tertarik terlebih dahulu ketika sudah membuka judul daripada yang kita tawarkan, karena judul adalah merupakan gerbang pada pembaca untuk meneruskan atau membaca daripada tulisan kita seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada abstrak tentunya ya. Di mana abstrak ini ada beberapa poin teman-teman. Di mana yang pertama ini adalah menjelaskan sedikit saja tentang latar belakang daripada penulisan artikel ini. Di mana dibuka dengan kata artikel ini akan membahas berkaitan dengan apa nih tulisan teman-teman. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut dilanjutkan dengan menyajikan rumusan masalah yang akan kita bahas dalam penelitian ini, di mana biasanya dimulai dengan berdasarkan hal tersebut maka diperlakukan analisis mendalam berkenaan dengan biasanya kan kalau skripsi kita kan menyajikan dengan dua rumusan masalah yang itu dibedakan. Tetapi kalau di artikel ini kita ramu dua rumusan masalah ini menjadi satu kesatuan untuk menjadi suatu narasi yang satu gitu ya, tanpa harus membedakan satu atau dua. Nah, setelah rumusan masalah disajikan, maka yang ketiga ialah ada metode penelitian. Metode penelitian memang sangat banyak sebenarnya. Akan tapi ketika masih di abstrak ini biasanya sedikit saja, hanya dituangkan sedikit saja seperti itu. Hanya menjadi pemandu lah seperti itu. Karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya seperti itu. Nah, karena konsen saya ialah pada penelitian hukum, maka biasanya yang digunakan metode penelitian ialah yuridis normatif atau yuridis empiris. Ya. Dengan melakukan pendekatan, ada 5 pada dasarnya, yakni pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, perbandingan, dan juga satu lagi itu ya. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan 3, yaitu static approach atau perundang-undangan, case approach ini putusan atau kasus, mohon maaf, dan conceptual approach ini ialah kita mendekatkan konseptual seperti itu. Nah, setelah kita uraikan nih latar belakang, rumusan masalah dan juga metode penelitian, maka kita langsung masuk kepada hasil, di mana kita jangan menggunakan kata hasil penelitian ini adalah jangan teman-teman. Maka di sini kita dituntut untuk melakukan hal yang baru, kata-kata yang unik seperti itu. Dimana pada penelitian ini kita gunakan temuan dalam artikel ini ialah 1 dan 2 biasanya seperti itu, karena temuan ini berpacu pada rumusan masalah yang kita tawarkan di awal. Nah, setelah temuan atau hasil ini kita juga biasanya dituntut untuk memberikan saran dalam artikel ini. Sekalipun saran ini biasanya terletak di kesimpulan teman-teman, akan tetapi lebih baik memang disajikan juga di awal, yakni di salam dan artikel seperti itu. Saran dalam artikel ini. Nah, kemudian juga ada keywords. Nah, keywords ini biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kata yang menjadi kata-kata keywords atau kata-kata kunci daripada penelitian ini seperti itu. Kemudian kita masuk pada introduction atau pendahuluan, di mana pendahuluan ini biasanya memasuki atau terdiri dari 3 acuan, yaitu berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kita coba katakan satu-satu. Nah, dasar filosofisnya adalah berada pada adanya 2 lembaga kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu kalian akan jelaskan lebih lanjut. Nah, dasar yuridisnya adalah dari dua kekuasaan MA dan MA ini kan mempunyai landasan seperti itu. Ini dasar kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada di mana sih gitu. Ini kita masukkan di dalam latar belakang. Itu ada 3 ya, filosofi sudah, yuridis sudah, dan kita akan temukan sosiologisnya. Sosiologisnya, nah ini dia. Dalam perkembangan, nah, sosiologis kan berbicara tentang keadaan faktual, keadaan fakta di lapangan, perkembangan saat ini yang mungkin berbeda dengan tujuan filosofis dan yuridisnya seperti itu. Maka kita tuangkan di sini. Nah, setelah itu, setelah itu kita masuk pada berkenaan dengan hal tersebut. Maka diperlukan analisis mendalam berkenaan dengan
yang telah dipaparkan dalam secara sistematis dalam pembahasan di bawah ini. Nah, latar belakang tadi kan sudah disebutkan, maka kita langsung ada kata terakhir untuk masuk pada pembahasan berikutnya. Gitu. Jadi jangan berhenti dalam pada satu kata gitu. Misal berhenti pada tidak mengalami permasalahan. Itu kan jadi rancu gitu. Jadi kita harus punya kata-kata untuk memasukkan latar belakangnya atau pembahasan sebelumnya pada pembahasan selanjutnya seperti itu. Untuk mengelaborasi lebih lanjut seperti itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya adalah discuss. Nah, discuss ini biasanya hasil atau pembahasan, discussion, pembahasan. Nah, ini ada seperti contoh ya, legal existing penerapan lex juris di MA dan MK di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kalinya kita akan membahas pada pembahasan itu biasanya terdiri dari 3 poin juga, yakni landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti itu. Dimana biasanya itu juga terdiri dari prolog, analisis, dan epilog seperti itu. Nah, prolognya apa? Prolognya kan judulnya adalah legal existing penerapan di juris dan fakti Mahkamah Agung dan MK di Indonesia. Nah, kita akan bahas dulu nih, apa sih legal existing? Karena tidak semua pembaca itu mengetahui apa sih makna legal existing yang kita maksud sebenarnya seperti itu. Barulah kita masuk kepada bagian analisis seperti itu, yang untuk menguatkan pembahasan. Dimana, nah ini ya, hadirnya alat bukti berkenaan dengan hal tersebut. Ini adalah hasil analisis kita bagaimana penerapan juris dan fakti di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang juga tentunya dilengkapi dengan dasar teori, pendapat tokoh, pendapat ahli, dan penguat-penguat lainnya menguatkan dalil-dalil kita, entah dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan juga perbandingan seperti itu. Karena kita tadi ditawarkan ada ragam permasalahan yang terjadi, maka kita juga harus menyajikan bukti secara konkret. Seperti ini data yang diperoleh dari sumber terpercaya yang kredibel seperti itu. Dimana ini saya dapatkan dari Kepanitraan Mahkamah Agung dan teman-teman sebagai suatu tips juga bahwa jangan hanya berfokus pada angka atau tulisan, kita juga harus menyajikan suatu gambar seperti itu, karena gambar ini kan konkret ya, terlihat dan menarik gitu ya, dan inilah yang akan menjadi daya tarik pada pembaca untuk membaca tulisan kita dan memiliki daya jual seperti itu. Nah, saat ini juga bisa tabel, bisa bagan seperti yang tadi, bisa grafik. Nah, karena kita tadi berbicara ada inkonsistensi itu, sama kita juga harus menunjukkan ya inkonsistensi misalnya di bagian mana. Nah, ini kita sajikan. Karena ini data diperoleh dari hasil penelusuran, maka kita sajikan seperti ini. Data diolah dari hasil penelusuran peneliti. Berikut juga dengan pelemahan jurisprudensi. Nah, kita juga sajikan rekapitulasi dari perkara di Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah Agung. Nah, ini dia teman-teman epilognya. Dengan epilog ini kan berkaitan dengan apa sih intisari daripada pembahasan pertama kita, di mana berdasarkan pemaparan di atas telah jelas dan sistematis menunjukkan bahwa ini adalah kesimpulan daripada pembahasan yang pertama. Nah, untuk paragraf keduanya di akhir pembahasan pertama itu kita harus memasukkan kata-kata sebagai epilog untuk menyatukan pembahasan pertama sehingga masuk dan konsen kemudian pada pembahasan selanjutnya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut maka akan dikaji lebih mendalam melalui pembahasan restorasi desain mekanisme dalam di bawah ini seperti itu biasanya. Kita lihat bagian dari kreativitas. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua sama ini apa sih konklusi juga ada 2 karena kita ada rencana masalah 2, maka kita akan konklusinya ada 2 juga. Nah, konklusi ini kan sederhana sama seperti epilog yang kita ada pada kesimpulan pada pembahasan 1 dan pembahasan 2. Seperti biasa bisa menggunakan Mendeley atau juga Zetaru biasa. Seperti itu, mohon maaf. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penyampaian ini berkenan dan bisa diterima oleh kalian.